Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan bagi kami untuk boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih buat janji-Mu, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami tidak hanya berkumpul di dalam sebuah gedung saja, tetapi kami berkumpul di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon siapkanlah hati kami. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Dan Engkau punya pesan yang khusus bagi kami secara pribadi. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada hati kami, bekerjalah dalam hati kami. Kami menyerahkan hati kami dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Temanya untuk hari ini adalah karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Dan nas Alkitab untuk hari ini diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mengerti firman-Nya. Horas. Selamat hari Minggu. Shalom dan salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya memuji Tuhan untuk kesempatan bisa datang kembali di HKBP Singapura. Kenapa saya mengatakan datang kembali? Karena ini sebenarnya bukan pertama kalinya saya melayani di HKBP Singapura. Tetapi terakhir kalinya saya melayani di HKBP Singapura sudah 4 tahun yang lalu, tahun 2022. Jadi sudah lama sejak saya datang di HKBP Singapura. Jadi hari ini saya memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang sangat istimewa bagi saya untuk bisa datang kembali di tempat ini untuk melayani Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi biarlah saya memperkenalkan diri saya. Mungkin ada yang belum bertemu dengan saya, dan juga mungkin saya juga belum bertemu dengan sebagian orang di tempat ini. Nama saya Eugene Yo. Saya dari sebuah organisasi Kristen yang disebut dengan Gospel Light for Indonesia, GLFI. Gospel Light for Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia, Terang Injil untuk Indonesia.
Kalau gereja saya di Singapura, nama yang sama, Gospel Light Christian Church, GLCC, itu gereja saya. Tetapi pelayanan kami di Indonesia disebut dengan GLFI, Gospel Light for Indonesia. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah kenal beberapa yang dari GLFI, contohnya Ibu Roska, yang sering melayani di tempat ini, kami satu tim dari GLFI. Ya, jadi kalau hari ini saya bersyukur kepada Tuhan untuk bisa datang kembali untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga untuk bisa menyaksikan baptisan saudara kami. Dan sebenarnya saya sudah disuruh hari ini untuk campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya saudara kita bisa juga mengerti khotbah yang akan disampaikan. And so today I will use both English and bahasa Indonesia as instructed. I was given very clear instructions not to speak full bahasa Indonesia, even though usually when I am preaching in an Indonesian church, I usually use bahasa Indonesia because as a missionary, sebagai seorang misionaris yang sudah lama, hampir 15 tahun di Indonesia, saya sudah terbiasa pakai bahasa Indonesia. But today, it being a special case, and I'm very glad to meet Brother Jovin, who will be getting baptized later. And I hope that this message can be an encouragement to you, brother, and also to all of us. Okay, let's get to the message for today. I'm sure as well that the majority of us here can understand English. So, post maruham ya, nampo labihai post maruham. Saya yakin kita semua di sini bisa mengerti baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Baik, mari kita langsung masuk ke khotbah untuk hari ini. Nah, temanya untuk hari ini adalah karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya, dari Roma 8 ayat 26 sampai 30. Nah, sebagai pendahuluan, as an introduction, I would like to focus on the phrase orang-orang pilihan Tuhan. Ya, sebagai pendahuluan saya mau berfokus pada frase ini, orang-orang pilihan Tuhan, God's chosen people. Now, the message today is God's work for His chosen people. So, who are God's chosen people? Now, I would like to say, saya mau mengatakan, orang-orang pilihan Tuhan bisa dibagikan ke dua kelompok ya. God's chosen people can be divided into two groups. Yang pertama, yang belum diselamatkan. Those chosen by God, but who have not yet been saved from their sins. Dan kelompok kedua, yang sudah diselamatkan. Those chosen by God, and who have already sudah diselamatkan dari dosa. Why do I say that? Because even though God may have chosen us to be His children, meskipun Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi itu tidak otomatis. Maksudnya, pada suatu titik waktu tertentu dalam hidup kita, at a certain point in our lives, after birth and before death, at a certain point in our lives, while we are yet alive on this earth, we have to make a decision. Kita harus membuat kesempatan atau membuat keputusan ketika masih ada kesempatan, waktu masih hidup, untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. That's why I say that there are two groups of people, those chosen by God but not yet saved, those chosen by God and already saved. So, our theme today is God's work for His chosen ones, and let me share with you, alright, God's work, karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Yang pertama, karya Tuhan bagi orang-orang yang belum diselamatkan.
To those who have not yet been saved, very clear and very straightforward. What is God's work? To those who have not yet been saved, it is the work of salvation. Karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang belum diselamatkan sangat jelas, yaitu keselamatan, salvation. Alright. How about those who have already been saved? If you have already believed in Jesus as your Savior, what is God's work in your life? Karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang sudah diselamatkan adalah pengudusan. Or in English, sanctification. What is sanctification? Sanctification is a big word in English. It simply means the process by which God changes us to become more and more like Him. It is a process of life change, not on the outside, but from the inside out, whereby He changes us and transforms us into His image. Jadi ini karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Bagi yang belum diselamatkan, karya Tuhan bagi mereka adalah karya keselamatan. Bagi yang sudah diselamatkan, karya Tuhan bagi mereka adalah karya pengudusan atau sanctification. Okay, let me focus first on the work of God for those who have not yet been saved. Ya, saya memulai dengan karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya, khususnya bagi yang belum diselamatkan, yaitu karya keselamatan. Alright. I just want to share with you very simply as we look at verse 30 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, apa artinya kata dibenarkan? Kata dibenarkan dengan bahasa yang sederhana berarti diselamatkan. To be saved. To be justified means to be declared righteous, means to be saved. And it says here in this verse that those whom He called, He justified. Bagi yang dipanggil, mereka itu juga dibenarkan atau diselamatkan. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang belum diselamatkan adalah karya keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya untuk diselamatkan? Oke, biar saya menyampaikan dua pertanyaan, tiga kebenaran, dan satu keputusan. Oke, supaya kita bisa mengerti bagaimana caranya supaya kita bisa diselamatkan. Ingat ini ya. Remember this. 2, 3, 1. Alright? 2 questions, 3 truths, and 1 decision. This is what you need to know, and this decision and is the decision that you need to make if you want to be saved from your sins. Alright, what are the 2 questions? Kita lanjut dengan 2 pertanyaan. Apa itu 2 pertanyaan ini? Yang pertama, the first question is this. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan saudara bisa masuk ke dalam surga? Lihat gambar ini. Di sebelah kiri ini dunia ini, bumi ini, di sebelah kanan itulah surga. Dan hanya ada satu-satunya jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya adalah, jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin semua dosa-dosa sudah diampuni dan saudara akan menyeberang dan masuk ke surga? Atau apakah kita di posisi ini seperti banyak orang yang sedang dalam perjalanan ke kebinasaan? Lihat, hanya ada sedikit orang di atas jembatan. Jembatan itu bentuk salib, maksudnya
Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. This is the first question that you must answer. Can you answer this question? My dear friends, can you answer this question with a resounding yes? Well, if you can answer yes, let's go to the second question. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saudara bergantung kepada apa supaya diselamatkan dari dosa-dosa? Jika saudara bisa menjawab iya untuk pertanyaan pertama tadi, jadi sekarang saya mau tanya lebih lanjut. Kenapa? Saudara bergantung kepada apa supaya diselamatkan dari dosa-dosa? Saudara bergantung kepada diri sendiri? Saudara bergantung kepada perbuatan baik? Saudara bergantung kepada gereja? Saudara bergantung kepada, contohnya, baptisan, perjamuan kudus? Semua ini baik. Tetapi, apakah semua ini bisa menyelamatkan kita? Oke, supaya kita bisa tahu cara keselamatan, kita lanjut ke 3 kebenaran. Very quickly, let me just share with you 3 truths that you need to know in order to be saved. Yang pertama, kebenaran pertama adalah persoalan dosa. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, inilah persoalan manusia. This is the problem of sin. Truth number 1 that you must know, the problem of sin. You have a problem, I have a problem, and what's the problem? The problem is we are all sinners. We are all sinners. There is no one in this world, whether you are Donald Trump or whether you are the beggar on the street, there is no one in this world who can say, I am not a sinner. We are all sinners. And that's our problem. Alright, lanjut. Kebenaran kedua. The second truth is hukuman dosa. Not only is there a problem of sin, there is a penalty of sin. Let me repeat that. Not only is there a problem, there is a penalty. And what is the penalty? Apa itu hukuman dosa? Hukuman dosa, upah dosa ialah maut. Death. The wages of sin is death. And that is not just physical death, but spiritual death, the second death, in a place called hell forever and ever. And that is the punishment of atau hukuman dosa. So this is the bad news. Let's go to the good news. What's the good news? Yang ketiga, pembayaran dosa. The payment for sin. Praise God that not only is there a problem of sin, not only is there a penalty of sin, but there is a solution. There is the payment for sin. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Remember the picture just now of that bridge in the shape of a cross? That is the payment for sin. You cannot pay for your sins. I cannot pay for my sins. How much does it cost to pay for our sins? My dear friends, the price tag, the cost to pay, the price to pay for our sins is the blood of Jesus Christ. Not even the blood of man can pay for man's sins. It's the blood of the sinless one, Jesus Christ, the Son of God. Itu yang bisa membayar dosa-dosa manusia. And on the cross, Jesus paid for all our sins. And He said, it is finished. He didn't say, I am finished. He said, it is finished. Sudah selesai. Misinya sudah selesai. Misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang sudah selesai. And He died, and on the third day He rose from the dead as proof that He paid the price for all our sins. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maksudnya dosa mengalahkan Yesus. Tetapi karena Yesus bangkit dari kematian, maksudnya Yesus mengalahkan dosa, kematian, dan neraka bagi kita orang-orang pilihannya. Now, I said that there was
There were 2 questions, 3 truths, and 1 keputusan. And we need to look at what is this decision. Apa satu keputusan ini? And this decision is the decision of faith. Keputusan ini adalah keputusan iman. You know, the wonderful thing about salvation is this. It was all done by Jesus on the cross. And the decision is simply to receive the gift of salvation. Karya keselamatan sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tinggal sekarang hanya untuk kita menerima dengan iman. Let's look at this diagram of what it means to have faith. You know, if I were to ask you, do you believe in Jesus? I think all of you will raise your hand and you will say yes. But what does it really mean to believe? Can you define faith for me? If I were to give you a piece of paper and I give you a question, what is faith? Can you explain it in a few short sentences? I think a picture paints 1,000 words. And this picture describes very simply but yet meaningfully what faith is. Faith is like a triangle. Iman itu seperti segitiga, ada 3 sisi. Sisi pertama itu understanding. Ya, understanding maksudnya pengertian. Yes, you need to understand. Understand what? Understand the 3 truths that I shared earlier. You need to understand the problem of sin, the penalty of sin, and the payment for sin. But understanding is not enough. Understanding alone, pengertian itu tidak cukup. Pengertian itu tidak bisa menyelamatkan kita. Sisi kedua, the second side to faith is agreement. Pengakuan. We have to agree. I can understand that I'm a sinner, but I may not agree that I deserve to go to hell. You see, if we want to be saved, we must first understand and agree that we are lost. So we need to understand, kita harus mengerti dulu, kita harus mengakui, mengerti dan mengakui apa 3 kebenaran tadi. Persoalan dosa, kita semua orang berdosa. Hukuman dosa, upah dosa ialah maut. Pembayaran dosa, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kita harus mengerti dan mengakui. Tapi hanya mengerti dan mengakui itu bukan iman, itu bukan segitiga. Yang menyempurnakan segitiga iman ini adalah sisi ketiga, dan itulah dependence. Dependence. Alright, it means that we need to depend, we need to make a decision to say, oh Lord Jesus, I acknowledge I am a sinner. Aku mengakui aku orang berdosa yang layak untuk dihukum dan tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih telah mati bagiku. Aku percaya kepadamu. Aku bergantung kepadamu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan aku dari dosa. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku dan selamatkan aku sekarang. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tanganmu. That is what it means. To understand, to agree, to depend. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alright, so if we were to summarize today, so far what we have learned, bagaimana caranya supaya untuk diselamatkan? 2 pertanyaan, 3 kebenaran, 1 keputusan, dan ini berbicara tentang karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Bagi yang belum diselamatkan, itulah karya keselamatan atau salvation. Alright, for those of us who have already received Jesus as Savior, this second part, very quickly, is for you. Karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang belum atau yang sudah diselamatkan adalah karya pengudusan atau sanctification. So if you have received Jesus as your Savior, if you could answer the 2 questions just now with full assurance, if you understood the 3 truths and you have already made the decision of faith in your life, praise the Lord. Today you are already a child of God.
And so what is God's work in your life today as a child of God? It is the work of sanctification. Karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang sudah diselamatkan. Let me just give you 3 pictures, 3 images of what God is to the believer. Alright? Number 1, bagi yang sudah diselamatkan, Tuhan adalah mitra senior. To the believer, this is exciting, my dear friends. God is the senior partner. God is your senior partner. We are the junior partner. God is the senior partner. His hand in ours, our hand in His, going through life. Look at this verse. Lihat ayat 26 ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. The Spirit of God helps us in our weaknesses. Where is the Spirit of God for the believer? Where? Somewhere out there? Or here? Where? Bagi orang percaya, di mana posisi Roh Kudus? Di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Untuk apa? Why? Kenapa Tuhan masuk ke dalam hati kita? Untuk apa? Supaya membantu kita dalam kelemahan kita. God is the senior partner to go through this life with you. Roh Kudus yang diberikan Allah untuk setiap orang percaya, tujuannya supaya menjalani hidup ini bersama kita langkah demi langkah. Dia adalah mitra senior, kita adalah mitra junior. Oke, lanjut. Yang pertama, karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang sudah diselamatkan, Tuhan adalah mitra senior, God is the senior partner. Yang kedua, the second picture that I want to give to you, karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang sudah diselamatkan, Tuhan adalah perencana berdaulat. Tuhan adalah perencana berdaulat. God is the sovereign planner. You know, if you think that our government in Singapore is very good at planning, that's nothing compared to our God. Look at verse 28. Romans 8:28. We all know this verse. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang? No. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus? No. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, what is God's work for the believer? God is our sovereign planner. He is in charge of every detail of our lives. So, Bapak Ibu, Posmaroham. Kenapa? Karena Tuhan adalah perencana yang berdaulat. Setiap detail dalam hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan memegang kendali. Dan tujuan Tuhan supaya mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna untuk kemuliaan-Nya, untuk kebaikan kita, untuk pertumbuhan rohani kita, dan juga untuk penyebaran Injil. Okay, so 2 pictures we have seen so far. God is the senior partner. Tuhan adalah mitra senior. God is the sovereign planner. Tuhan adalah perencana berdaulat. And thirdly and lastly, the third picture I want to leave with you. What is God's work for the believer? Tuhan adalah tukang periuk rohani. God is the spiritual potter. You know a potter who makes pots out of clay? Firman Tuhan menggambarkan Tuhan sebagai seorang tukang periuk, dan kita adalah tanah liat. God is the potter, we are the clay. And what is God's work for the believer? Is to mold and shape us into His likeness. That's what sanctification is all about. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. My dear friends,
when you place your faith in Jesus Christ, and God is your spiritual potter. And sometimes this journey is a painful process. Kadang-kadang perjalanan ini, perjalanan pengurusan ini itulah perjalanan yang sakit. Dan kita tidak suka untuk menjalani perjalanan ini. Tapi Tuhan tahu semuanya. Bos Maruham, percayalah kepada Dia. Kenapa? Karena Dia adalah mitra senior. Dia adalah perencana yang berdaulat. Dan Dia adalah tukang periuk rohani. Notice in English, especially for Brother Jovin, I have put it in a way for us to easily remember. SP, SP, SP. Take a screenshot, take a snapshot, memorize this, because you will need this in your life. God taught me in my own life, Eugene, I am your senior partner. I am your sovereign planner. I am your spiritual potter. You can trust me. You can trust my work in your life. Okay, in summary, kesimpulan, karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya bisa dibagikan menjadi dua kelompok. Yang satu, yang belum diselamatkan. Yang kedua, yang sudah diselamatkan. Karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang belum diselamatkan adalah karya keselamatan atau salvation. Dan karya Tuhan bagi orang-orang pilihannya yang sudah diselamatkan adalah karya pengudusan atau sanctification. And I hope, saya berharap firman Tuhan yang sudah disampaikan sudah menjadi berkat dan dorongan bagi kita semua, karena inilah karya Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang pilihannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih telah mengajar kami apa itu karya Engkau, karya Tuhan bagi orang-orang pilihan Engkau. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Bagi yang belum diselamatkan, Engkau mau menyelamatkan mereka. Dan bagi yang sudah diselamatkan, Engkau mau mereka supaya menjadi semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat karya Engkau dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap anggota jemaat yang dari HKBP Singapura. Engkau sangat mengasihi kami semua. Engkau bisa melihat ke dalam setiap hati kami. Engkau tahu siapa yang di antara kami sudah diselamatkan. Dan Engkau juga tahu siapa yang di antara kami yang belum diselamatkan. Oh Tuhan, seandainya masih ada yang di luar dari kerajaan Allah yang belum diselamatkan di tempat ini, di antara kami pada hari ini, jamahlah hati mereka, bukalah hati mereka, berbicara kepada hati mereka, bekerja dalam hati mereka, supaya pada hari ini mereka bisa menjawab dua pertanyaan tadi, bisa mengerti dan mengetahui tiga kebenaran yang sudah disampaikan tadi, dan yang paling penting membuat satu keputusan iman untuk percaya dan bergantung kepada Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Oh Tuhan, bagi yang sudah diselamatkan, terima kasih buat karya Engkau yang agung di dalam hidup kami, di mana Engkau mau menjadi senior partner, mitra senior kami, di mana Engkau mau menjadi perencana berdaulat kami, dan di mana Engkau mau menjadi tukang periuk rohani kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah kehendak-Mu yang sempurna untuk di dalam melalui hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sedang bekerja untuk melakukan karya-Mu di dalam orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa ini dan ambillah firman Tuhan dan terus bekerja dalam setiap kami. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Thank you and God bless you.